Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah ibadah lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala habibina yaqut nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi saat ini, sehingga menjadikan kita menjadi hamba yang lebih taat. Saya, Yunia Rohma Wijayanti, dan teman saya, Mbak Firda Ardianti Nur, dan Mas Imam Taufik, akan menjelaskan tentang faham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Al-Asy'ariyah, sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Semula berpaham Mu'tazilah, akhirnya berpindah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pada usia 40 tahun, setelah mengalami kemelut jiwa dan akal pasca berdebat dengan gurunya. Jadi, Al-Asy'ariyah ini merupakan paham akidah yang bersandar atau dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ini, semula beliau menganut paham Mu'tazilah, yang akhirnya berpindah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama Al-Asy'ari diambil dari nama Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari yang lahir di kota Basrah, Irak tahun 873 Masehi. Beliau wafat di kota Baghdad pada tahun 935 Masehi. Pada awalnya, Al-Asy'ari berguru pada tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Jadi, Abu Hasan Al-Asy'ari ini pada awalnya menganut tokoh Mu'tazilah yaitu Abu Ali Al-Jubai. Dalam beberapa waktu lamanya, ia merenungkan dan mempertimbangkan antara ajaran Mu'tazilah dengan paham ahli-ahli fikih dan hadis, dan pada akhirnya Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan pemikirannya dikenal dengan paham Asy'ariyah. Jadi selama 40 tahun, insya Allah beliau itu berguru pada tokoh Mu'tazilah. Dan kemudian beliau berpindah ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian pemahamannya itu dikenal dengan pemahaman Al-Asy'ari. Ajaran-ajaran Al-Asy'ariyah. Ajaran Al-Asy'ariyah yang pertama yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Di sini Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah itu memiliki sifat seperti Allah itu mempunyai tangan dan Allah itu mempunyai kaki. Tapi menurut Al-Asy'ari, hal itu tidak boleh diartikan secara harfiah, tapi harus diartikan secara simbolis. Kemudian Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat manusia yang tampaknya mirip. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak atau free will. Di sini Al-Asy'ari mengambil pendapat yang menengah di antara dua pendapat yang ekstrim, yaitu dari pendapat Jabariyah dan Qadariyah. Jadi Al-Asy'ari di sini mengambil pertengahan dari pendapat Jabariyah dan Qadariyah. Di sini Al-Asy'ari membedakan antara khaliq dan kasab, perbuatan manusia yang diciptakan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Allah adalah pencipta, khaliq perbuatan manusia. Sedangkan manusia adalah yang mengupayakannya. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan dan perbuatan manusia. Jadi, di sini Al-Asy'ari itu berpendapat bahwa segala sesuatu itu yang menciptakan Allah, termasuk keinginan dan perbuatan manusia. Tapi manusia itu sendiri yang mengupayakannya itu agar terjadi. Yang ketiga, yaitu akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Di sini Al-Asy'ari setuju dengan pendapat Mu'tazilah tentang perlunya penggunaan akal dalam hal keimanan. Tapi meskipun Al-Asy'ari setuju dengan Mu'tazilah, Al-Asy'ari berpendapat bahwa lebih bisa dipercaya karena kebenarannya rasional. Sifatnya hanyalah
mengkonfirmasi kebenaran yang disampaikan oleh wahyu. Di sini Al-Asy'ari berpendapat bahwa untuk menentukan baik dan buruknya adalah berdasarkan wahyu. Jadi untuk menentukan baik dan buruknya seseorang itu menurut wahyu. Perbuatan manusia pada dasarnya adalah netral, dan wahyulah yang menentukan apakah perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang keempat, yaitu persoalan tentang Tuhan. Pada dasarnya, persoalan tentang kekodiman dan kehadisan Al-Quran adalah sangat terkait dengan persoalan tentang sifat Allah, yaitu sifat kalam. Al-Asy'ari di sini berpendapat bahwa kalam-kalam Allah dalam arti al-kalam al-hakiki tidak memiliki huruf atau suara, maka kalam tersebut adalah baru. Kenapa Al-Asy'ari berpendapat seperti itu? Karena yang pertama, Al-Quran adalah termasuk ilmu Allah. Karena itu, ia tidak dapat dipisahkan dengan ilmunya yang qadim. Yang kedua, Allah menciptakan sesuatu dengan lafaz kun. Jika kun itu baru, maka kun tersebut menjadi pencipta selain Allah. Oleh karena itu, ia harus qadim. Yang ketiga, dalam Al-Quran, Allah membedakan antara khaliq dan amr. Ini berarti bahwa amr termasuk kalam Allah, itu bukan makhluk. Jadi, amr itu kalam Allah, bukan kalam makhluk. Ajaran Al-Asy'ariyah yang kelima, yaitu melihat Allah. Al-Asy'ari di sini yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, akan tetapi dengan tanpa bisa digambarkan. Jadi Al-Asy'ari itu berpendapat bahwa nanti kita itu pasti bisa bertemu dengan Allah, tapi kita tidak bisa menggambarkan bagaimana bentuk Allah. Yang keenam yaitu keadilan Allah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah harus adil, oleh karena itu Allah harus menyiksa orang yang salah dan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Tapi pendapat Al-Asy'ari itu sebaliknya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak harus memiliki keharusan apapun karena dia adalah penguasa mutlak. Jadi di sini Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah itu tidak harus menyiksa hambanya dan memberikan pahala kepada hambanya. Jadi segala sesuatu itu terserah Allah. Yang ketujuh, kedudukan orang mukmin yang berbuat dosa. Di sini Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Imam Taufik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yunia yang tadi. Untuk yang kali ini yaitu penjelasan tentang tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Dalam aliran Asy'ariyah ada beberapa tokoh, yaitu antara lain Fakhruddin Ar-Razi, Abu Hasyim Al-Asy'ari, Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Al-Ghazali, dan Imam Syarastani. Yang berikutnya, Al-Maturidiyah. Apa sih itu Al-Maturidiyah? Al-Maturidiyah adalah aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, yang merupakan ajaran teologi bercorak rasional dalam membantah pemikiran aliran Mu'tazilah, Jahmiyah, dan aliran kalam lainnya. Untuk lebih mengenal tentang Al-Maturidiyah, yaitu mari kita belajar mengenal terlebih dahulu tentang tokoh yang berada di balik Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah dipopulerkan oleh Imam Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi yang lahir di Samarkand pada pertengahan kedua dari abad ke-9 Masehi dan meninggal tahun 944 Masehi. Tidak banyak yang diketahui mengenai riwayat hidupnya.
Ia adalah pengikut Abu Hanifah dan paham-paham teologinya banyak persamaannya dengan paham-paham yang dimajukan oleh Abu Hanifah. Sistem pemikiran teologi yang ditimbulkan Abu Mansur ini termasuk dalam golongan teologi Ahlussunnah yang dikenal dengan nama Al-Maturidiyah. Karena sebagai pengikut Abu Hanifah yang banyak memakai rasio dalam pandangan keagamannya, sehingga Al-Maturidi ini juga banyak pula memakai akal dalam sistem teologinya. Oleh karena itu, teologinya dan teologi yang ditimbulkan oleh Al-Asy'ari terdapat sedikit perbedaan. Walaupun keduanya timbul sebagai reaksi yang sama terhadap aliran Mu'tazilah. Dalam soal sifat-sifat ketuhanan, terdapat persamaan antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Baginya Tuhan mempunyai sifat-sifat. Maka menurut pendapatnya Tuhan mengetahui bukan pada zatnya, tapi mengetahui pada pengetahuannya dan berkuasa bukan pada zatnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan pada slide yang di belakang. Tetapi dalam hal perbuatan manusia, Al-Maturidi ini lebih sependapat dengan golongan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa manusialah sebenarnya yang mewujudkan perbuatannya sendiri. Sehingga dengan demikian ia mempunyai paham Qadariyah dan bukan paham Jabariyah atau Asy'ariyah dalam hal perbuatan manusia, tapi dalam hal yang lain ada persamaan dengan golongan Al-Asy'ariyah. Untuk lebih jelasnya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah golongan-golongan aliran Maturidiyah. Dalam aliran Maturidiyah terdapat dua golongan. Yang pertama adalah golongan Samarkand, yaitu golongan yang merupakan pengikut Al-Maturidi sendiri. Golongan ini mempunyai paham-paham yang lebih dekat kepada paham Mu'tazilah. Sedangkan golongan yang kedua ini, golongan Bukhara, yaitu golongan yang merupakan pengikut-pengikut dari Al-Baidawi. Golongan ini mempunyai pendapat-pendapat yang lebih dekat kepada pendapat Imam Al-Asy'ari. Seperti itu. Baik teman-teman, nama saya Firda Ardianti Nur. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Yang akan saya bahas adalah ajaran-ajaran Al-Maturidiyah. Ada akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, untuk mengetahui adanya Tuhan, itu dapat menggunakan akal. Karena kemampuan akal yang digunakan untuk mengetahui hal-hal tersebut itu berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, agar manusia senantiasa menggunakan akalnya dalam usahanya untuk memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran mendalam tentang makhluk ciptaannya. Dalam hal baik ataupun buruk, wahyu dijadikan sebagai pembimbing akal. Dengan pengertian yang baik itu karena Allah, dan yang buruk juga karena larangan Allah. Yang kedua, perbuatan manusia. Menurut pandangan Al-Maturidi, perbuatan manusia itu adalah karena diciptakan oleh Allah, karena ciptaan Allah. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar manusia sebagai perbuatan manusia dan kudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kudrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dengan ikhtiar yang telah dilakukan manusia. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Perbuatan manusia dan segala sesuatu yang telah wujud, entah itu baik ataupun buruk, adalah ciptaan Allah. Menurut Al-Maturidi, kudrat Tuhan tidak sewenang-wenang atau absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu
itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, sifat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan itu kan memiliki sifat-sifat. Sifat 20 sifat itu ada sama, basor, kalam, dan sebagainya. Nah, Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah, ada bersama, zat tanpa terpisah. Sifat tidak berwujud tersendiri dari zat, sehingga terbilangnya sifat tidak akan membawa kepada terbilangnya yang kodim. Yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia itu dapat melihat Tuhan. Hal ini juga diberitahukan oleh Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai 23 yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Namun melihat Tuhan kelak di akhirat itu tidak dalam bentuknya, karena kan keadaan di akhirat itu tidak sama dengan keadaan di dunia. Yang keenam, kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan suara, juga dengan kalam nafsi, sabda yang sebenarnya atau kalam abstrak. Jadi kalam nafsi itu apa? Kalam nafsi itu sifat qadim bagi Allah. Kalau yang kalam yang tersusun dari huruf dan suara itu adalah baru atau makhluk. Yang ketujuh, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, semua wujud dan atas kehendak Tuhan itu tidak ada yang memaksa ataupun membatasi, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Jadi manusia itu bebas dalam berbuat, tetapi kebebasannya itu adalah dalam memilih antara yang diridhoi Tuhan dan yang tidak diridhoi Tuhan, bukan dalam menentukan perbuatan itu sendiri. Jadi teman-teman, Tuhan itu tidak membebankan kewajiban kepada manusia atau kepada ciptaannya itu di luar dari kemampuannya manusia, karena hal itu tidak sesuai dengan keadilan dan manusia juga diberi kemerdekaan oleh Tuhan dalam kemampuan ataupun dalam perbuatannya. Jadi bebas gitu. Selanjutnya, hukum atau ancaman itu terjadi merupakan tuntunan keadilan yang sudah ditetapkannya. Yang ke-8, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar, maksudnya tidak kafir, itu dia tidak kekal di dalam neraka, walaupun dia itu wafat sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan sudah menjanjikan balasan kepada manusia itu sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat syirik. Dengan demikian, orang yang berbuat dosa besar selain syirik itu tidak membuat pelakunya itu bakalan kekal di neraka. Dan yang terakhir, yang ke-9, pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul itu berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan Rasul,
Berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuannya kepada akalnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Ada Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad al-Maturidi, ada Abu Yusr Muhammad al-Basdawi, ada Al-Bayadi, dan Najamuddin Muhammad al-Nasafi. Berdasarkan pemaparan di atas, itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya aliran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu pendapatnya itu hampir sama, terutama dalam menolak paham dan dari aliran Mu'tazilah. Dalam hal sifat-sifat Tuhan pun Al-Maturidi sepaham dengan Al-Asy'ari, yaitu mereka berpendapat bahwa Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya. Serta untuk mengenai dosa besar, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi juga memiliki pendapat yang sama, di mana orang yang berdosa besar selain syirik, itu para pelakunya itu tidak kekal di dalam neraka. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, cara-cara di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.